viewsnya cuma 511 tapi kok followers barunya bisa dapat 28? Mari kita bahas. Di belakangan ini gue lagi aktif konten di dua akun yang berbeda ya. Akun yang pertama itu niche-nya adalah bahas soal smartphone, teknologi, AI, dan juga gadget ya. Nah, akun yang kedua itu tuh gue bahas soal marketing, sosmed spesialis, karir, dan lain-lainnya. Yang menarik adalah gue tuh abis testing buat posting dengan tema yang sama ya, yaitu tentang cara bikin konten atau tips bikin konten. Jika gue post di TikTok dengan di dua akun yang niche berbeda ini tuh bisa dapat followers baru yang cukup tinggi teman-teman. Nah, ini adalah akun pertama gue yang bahas soal gadget, smartphone, dan lainnya ya. Nah, ini nih kontennya, soal 3 alasan konten pakai action cam. Nah, ini gue klik dan gue kasih lihat nih analytics-nya ke kalian ya. Ini ada satu temuan yang menarik menurut gue nih. Yang pertama, temuannya adalah dari video yang viewsnya cuma 511, gue bisa dapat followers baru sebanyak 28. Yang artinya ini cukup bagus dan juga lumayan tinggi teman-teman untuk convert ke followersnya ya. Dan juga tingkat share-nya kalian lihat deh. 32 tingkat share-nya. Dan juga save-nya itu 16, komennya itu 21, dan sisanya 63 dan 511. Tapi yang gue pengen highlight bukan itu teman-teman. Bukan soal followers barunya. Tapi soal jenis followersnya itu kayak gimana aja. Tipe-tipe orangnya. Gue nih sampai hafal ya. Karena gue udah ngalamin pola ini nih di akun pertama gue. Nah, ternyata jenis-jenis tipe-tipe followers barunya kalian lihat deh. Gue sih nggak mau bilang ini akun bot ya, tapi lebih ke arah akun yang orang-orang udah berdewasa banget lah. Dan kebanyakan tuh kakek-kakek, nenek-nenek. Setiap gue posting soal konten kreator, tips bikin konten, nah akun-akun kayak gini nih selalu muncul dan juga selalu mengikuti nih guys. Nah, ini akun keduanya yang bahas soal sosmed spesialis, konten kreator, dan juga digital marketing. Nah, ini postingan terbarunya nih. Kita lihat analytics-nya ya. Nah, jadi dari konten ini, kalian lihat yang nge-share itu cuma 8, tapi followers barunya bisa dapat 12 teman-teman. Dan yang komennya itu lumayan banyak, ada 14. Nah, tapi menariknya bukan itu. Yang dimana pola yang menurut gue sama banget adalah si pengikut barunya ini teman-teman. Tuh, kalian lihat deh. Yang barunya itu, nah yang ini nih. Nih, dari urutan Sofia sampai Yos52. Nah, rata-rata pada pakai profil yang kayak gini nih, pengikut barunya nih. Nah, mungkin memang gue sih positive thinking ya. Gue nggak nganggep itu akun bot ya. Tapi lebih ke niche bikin konten ini ternyata udah jadi sesuatu yang diminati semua kalangan ya. Dan bahkan kalau kita posting pakai hashtag tips konten atau tips bikin konten, itu tuh selalu ada yang komen teman-teman. Selalu ada yang komennya, kebanyakan menurut gue orang tua. Tuh kayak Yos52 bagus. Terus tahu nggak aku belajar konten, dan ini ada yang hadir, assalamualaikum insya Allah, terus ada yang pakai emoji tuh, random semua kan. Tapi kategori usianya itu kebanyakan 40 tahun ke atas. Dan ini sebenarnya pola yang gue pengen kasih tau ke kalian. Polanya ini gue perjelas ya. Ketika kita posting di TikTok ngebahas soal konten kreator atau tips bikin konten dan pakai hashtag tips konten atau tips bikin konten, itu secara otomatis kontennya itu akan diarahkan ke akun-akun yang memang punya ketertarikan soal hal tersebut. Dan kebanyakan akun-akun itu usianya tuh penggunanya itu orang dewasa banget, 40 tahun ke atas lah. Dan mereka itu udah pasti kebanyakan langsung follow dan juga langsung komen teman-teman. Bahkan ada yang nge-save juga dan ada yang like juga. Nah, itu punya impact yang bagus kalau emang kita pengen ngejar followers ya. Nah, tapi di sisi lain, ketika gue memasukkan tipe konten bahas soal konten kreator ke akun yang satunya lagi, ke niche yang berbeda, yang dimana niche dan juga pembahasannya itu udah spesifik dan jelas banget, itu menurut gue ya agak bahaya sih, karena klasifikasi followers itu akan jadi random dari segi usia dan minatnya tuh akan kepecah belah sebenarnya. Karena satu konten ini nih yang gue posting soal 3 alasan konten pakai action cam, yang secara tema garis besarnya adalah bikin konten
atau tips konten. Nah, jadi itu dia temuan gue soal posting tentang bikin konten atau cara bikin konten atau temanya itu tentang konten kreator lah yang diposting ke TikTok tapi ke dua akun yang niche berbeda. Ternyata impactnya cukup besar dalam hal penambahan follower. Kalau kalian punya saran, masukan, atau pertanyaan, komen aja di bawah. Dan jangan lupa follow akun ini buat tahu tips konten kreator, sosmed spesialis, digital marketing, dan industri kreatif lainnya.